Dan dari ketum-ketum yang lain tuh nggak bisa Enggak. Ya, sorry ya. Bukannya nggak bisa, mungkin bisa. Tapi siapa yang berani berkorban? Maksudnya? Loh, Berkorban apa nih? Pak Erick korban dana pribadi, Ces. Untuk Timnas. Boleh tanya sendiri. Pak Erick udah habisin berapa banyak dana pribadinya untuk mendukung timnas. Untuk hal apa nih? Dia mengeluarkan kocek sendiri maksud gua. Banyak hal. Termasuk untuk diaspora ini. Nah, banyak hal. Oh. Kayak misalkan kita ngajak kayak pemain diaspora itu kan ya kemana-mana butuh dana untuk pulang pergi. Nah, kalau misalkan dari PSSI dari manajemen belum bisa support, siapa yang mau support untuk menjadikan itu sebuah kenyataan? Walaupun seorang ketum. Oh. Ya sekarang ketemu udah oke. Ternyata alokasi untuk sepak bola sendiri kurang gimana? Misalkan dana alokasi untuk sepak bola nih, taruhlah 2T atau 1 triliun, habis. Untuk liga, untuk ini. Ngeluarin kocek sendiri nggak mau. Ya. Oh. Itu Pak Erick. Makanya gue berharap sama Pak Erick sih ya. Mudah-mudahan Pak Erick nggak pernah lepas dari ketua PSSI. Karena pengorbanan dia yang sangat besar. Dan menurut lo juga nggak ada sosok yang... Nggak ada yang bisa. Hampir nggak ada lah ya? Nggak ada kalau gue bilang. Oh. Nggak bisa. Cuma Pak Erick aja. Karena dia berani berkorban untuk bisa dibilang untuk Indonesia. Gitu. Berarti ketum-ketum yang dulu tuh memang tidak ada pengorbanan untuk itu atau memang nggak disupport juga dari segi... Satu nggak disupport, yang kedua pengorbanannya nggak ada. Oh. Mungkin bukan yang nggak ada ya, dia mau berkorban tapi apa daya mereka, gitu. Apa yang bisa saya kasih, apa yang bisa kita kasih ke timnas gitu kan. Satu ya itu sih kayak gue bilang kendalanya. Makanya di zamannya Pak Erick dia berani berkorban, dia siap untuk untuk berkorban segalanya dari materi, waktu dan segala macam. Ya alhamdulillah sebuah impian jadi kenyataan. Kita sampai lolos di tahap 3 itu nggak pernah lolos aja. Iya. Apalagi sampai sekarang tahap ketiga ini gitu. Nggak pernah. Kalau gue ngeliatnya ada harapan yang pada saat 2010 lah. Yang AFF yang ada Irfan Bahdim segala macam ya. Itulah karena gue lihat dari segi permainan oke tuh. Ya. Dari segi pelatih juga lumayan keras kan pada saat itu siapa gue lupa yang udah almarhum tuh. Tapi ya mumpung lawannya bego juga. Bego. Iyalah. Mumpung lawannya bodoh juga gitu. Kapasitas kita. Jadi kalau gue sih nggak pernah berpikiran bahwa zaman itu timnas kita lagi bagus. Zaman itu timnas kita lebih baik, lebih hebat. Emang lawannya aja. Emang lawannya gitu. Emang lawannya aja. Gitu. Jadi gue nggak pernah berbesar hati, berbangga hati atau sombong. Gak mau gue. Karena apa? Ketika gue jadi ya kejadian 2000 kemarin yang kita final lawan Malaysia. Iya. Digadang-gadang kita jadi juara. Ternyata hancur. Iya. Malah kalau 3-0. Berarti kan lawannya lebih bagus. Iya. Sedangkan kita di penyisian grup bisa menang kan. Iya. Bantai habis 5 kan. Tapi kenapa di final juga? Karena di penyisian grup mungkin Malaysia belum siap. Oh iya. Sedangkan di final mereka lebih siap. Kita yang terlalu jumawa. Gitu loh. Kita yang terlalu menganggap remeh. Akhirnya terbalik jadinya. Itu sih kalau gue. Makanya mulai dari situ gue nggak mau terlalu jumawa, terlalu keras gak. Alhamdulillah Indonesia dapat lawan yang notabene kita jauh lebih baik dari mereka. Sekarang nih atau yang dulu? Yang sekarang. Oh sekarang. Mungkin selama kejadian itu gue udah nggak mau lagi jumawa sama timnas. Gue cuma berpikir alhamdulillah Indonesia satu grup dengan tim-tim yang bisa ditangani oleh kita. Gitu. Kalau lu kan udah bantu udah pasti juara aja begitu di ujung habis dibanting jatuh. Iya. Sekarang aja sekelas Kamboja udah berbenah. Betul. Ya. Yang dulu kita bisa kali 10-0, 8-0. Makanya jangan pernah bilang oh timnas kita yang lebih hebat dari yang dulu. Timnas kita kalau bilang timnas kita lebih hebat dari yang dulu enggak. Karena dulu udah bisa masuk Piala Dunia yang sekarang belum. Dan menurut lo ini era sekarang ini timnas yang paling oke dari zaman puluhan tahun yang lalu. Dari tahun yang lalu terakhir inilah yang paling oke. Yang paling klop ya gue bilang. Dan gue berharap sih kayak Indra Sapri bisa jauh lebih ditingkatkan buat kayak ilmu dan segala macamnya, dia bisa lebih banyak menyerap karena
di zaman Indra Sapri juga kayak model Evan Dimas. Iya. Dan Justru dia yang juara AFF kan. betul, jadi lebih apa ya, pendidikan di cara pelatihan lebih baik lah gitu. Ya mudah-mudahan sih ke depannya bisa ganti Sintayong, bisa lebih seperti Sintayong. Dan menurut lo ada lah ya sosok pelatih lokal yang bisa selevel itu. Ada. Tinggal kepercayaan aja. Betul, kepercayaan satu ya kan. Ada pelatih-pelatih Indonesia itu bukan berarti nggak ada yang bisa sehebat Sintayong atau Rupiah, nggak, pasti ada. Cuma tekanannya ada nggak dari luar. Kalau ada tekanan dari luar selesai semua. Mau pelatih sebagus apapun ya. Berarti kalau yang terjadi dulu seperti itu berarti memang nggak ada hasrat dari federasi untuk meningkatkan sepak bola Indonesia. Iya menurut gue ya. Oh. Menurut gue ya. Kalau ada pasti dari dulu dah. Kita udah lebih dari sekarang. Tapi sampai untuk yang level-level U15 sampai 17 atau sampai 20, menurut lo belum waktunya untuk diaspora atau cukup dengan lokal gitu? Cukup dengan lokal aja. Cukup dengan lokal aja dulu. Biarin. Oh, berarti yang diaspora tuh yang untuk senior aja dulu? Ya paling nggak dari U17 lah. Kalau yang usia dininya ini, itu bisa jadi SSB saat ini lebih menekankan kepada kedisiplinan, terusnya penjelasan peraturan di sepak bola seperti apa, lebih ke penajaman, peningkatan gitu, lebih ke motivasi. Tapi jumlahnya tuh SSB sekarang sama kayak dulu nggak sih? Sama. Nggak, maksud gua kan dulu kan masih banyak nih lapangan bola. Nah kalau sekarang udah jarang nih, banyak kan futsal. Sebenarnya SSB itu masih ada nggak? Masih. Sekelas yang mungkin menengah ke bawah. Masih. Kan kalau yang menengah ke atas kan mungkin ada yang kayak Arsenal. Masih ada. Gitu-gitu. Oh masih ada ya? Masih. Ya itu makanya gue bilang tadi lebih ke penerapan kedisiplinan, motivasi, cara bermain. Yang paling penting adalah berikan mereka ilmu kesabaran. Baik dari segi permainan atau enggak gitu ya? Sorry, kayaknya ada tamu. A few moments later. Tapi kalau sebenarnya dari SSB itu berperan penting juga dong berarti ya? Banget lah. SSB itu yang tadi gue bilang berperan sangat-sangat penting. Walaupun levelnya menengah ke bawah? Iya. Yang bukan sekelas kayak Arsenal gitu-gitu? Bukan. Yang tadi gue bilang apa ya? Lebih ke penerapan ilmu kesabaran kali. Oh menurut lo tuh pemain Indonesia masih kurang ya? Masih kurang. Tingkat kesabarannya, tingkat keikhlasannya itu masih kurang. Materi mah nggak kurang. Iya, gua akuin Indonesia main bagus-bagus, cuma kesabarannya kagak ada. Nah, itu kenapa? Kira-kira menurut lo? Kan maksud gua gini. Tingkat emosionalnya itu masih tinggi. Iya, maksud gua kan kebanyakan rata-rata kan orang Indonesia fans. Ya begini nyobain ini, apa nih? Buset dah. Online. Sini kalau ada lumayan 11.000. Online. Nih. Ya. Nah kalau yang tadi balik lagi tuh yang apa usia dini kan berarti peran SSB pun juga nggak hanya ngajarin teknis aja lah ya. Iyalah. Kayak tadi emosional segala macam. Nah maksud gua kan kita banyak nih hampir bisa dibilang top Eropa kalau nggak Italia Inggris. Tapi kenapa dalam segi misalkan main bola itu nggak menduplikat bahwa permainan Liga Eropa tuh yang benar tuh begini ya sepak bola tuh. Itu menurut lu kenapa istilahnya? Apakah memang apa namanya? Karena Tobenya bukan untuk pendidikan. Kalau mereka kan memang sudah punya, mereka adalah klub dan memang kebetulan mereka agak mendidik. Gue pikir karena memang. Tapi kalau SSB yang di luar yang kecil-kecil kayak di kita ini ya, kepentingannya bukan untuk sepak bola, perut. Gue cuma buka kursus udah, gitu ya. Terserah lo mau jadi apa ke depannya, gue bisa makan. Makanya perbedaannya itu sama yang misalkan sekelas SSB Arsenal, Liverpool gitu-gitu kali ya. Ya sama di Jakarta juga sama, di Indonesia juga sama, ada SSB Persija. Mereka lebih ke klub. Mereka akan mendongkrak pemain-pemain yang istilahnya bersekolah di mereka. Persib sama. Punya akademinya. Dan itu akademi akan dibina untuk jangka panjang untuk klubnya masing-masing. Ada di Indonesia juga ada, nggak cuma di luar. Tapi kan yang tadi kita bahas adalah SSB di luar itu. Nah kalau SSB di luar itu hanya untuk membuka pelatihan, membuka sekolah sepak bola
karena si pemilik sepak bola ini ada yang tabanya pemiliknya ini ada sebagai pelatih juga, ada yang hanya sekedar hobi. Nah itu yang kalau yang sekedar hobi, Ya, bisnis aja lah ya. beda. Bisnis ada lagi om, ceritanya beda lagi. Kalau sekelas hobi, mereka nggak peduli. Mau jadi apa gitu? Bukan nggak peduli mau habis berapa. Oh iya. Yang penting gue bisa untung nikmatin. kagak gitu ya. Untung Iya, kagak, yang penting bisa nikmatin sepak bola gue. Bisa nikmatin hobi gue. Ya kan berkumpul sama teman-teman pemain, bisa ngumpulin bakat-bakat muda. Itu hobi. Jadi mereka nggak akan peduli habis berapa. Kalau bisnis baru yang tadi tuh mulu nanti jadi pemain. Nah, yang penting lo masuk bayar. Oh, itu yang jadi kenapa emosional pemain Indonesia tuh begitu. Bisa jadi. Oh, jadi nggak kalau kayak di maaf ya kalau di kalau sekolah sepak bola di tim ya. Bukan kita bilangnya bukan sekolah sepak bola tapi kayak di akademi tim tersebut, kayak akademi Persija, mereka kan lebih menerapkan kayak gimana caranya bermain, teknik bermain, bagaimana caranya meningkatkan emosional, bagaimana kita cara menjaga emosional kita, menjaga istilahnya daya main kita, daya tahan tubuh kita itu semua dikasih. Karena apa? Mereka dididik untuk jadi pemain profesional. Inilah akademinya gitu. Tapi kalau SSB ya, yang penting lo bayar. itu kalau akademi berarti nggak kayak SSB masuknya? Beda. Oh, diseleksi benar gitu ya? Fleksibel. Nggak sembarang, yang penting lo bayar gitu nggak ya? Itu ada seleksinya. Oh. Kayak waktu gue masuk Tunas Patriot, saat itu namanya masih Tunas Patriot. Iya, benar. Sama Bekasi Putra dulu ya? Nah, itu ada seleksinya. Gue waktu masuk Tunas Patriot tuh gue ada seleksinya. Oh, jadi nggak sembarang masuk? Nggak masuk sembarangan. Kecuali yang periode pertama. Angkatan pertama itu 40 orang, 50 orang gitu. Itu bebas masuk. Nah dari situ baru diseleksi. Karena kebanyakan atau karena apa? Ya karena memang tujuannya bukan untuk SCB, tujuannya untuk pembinaan. Oh, lo nggak masuk BP ya? Nggak. Gue masuk ke Tunas Patriot. BP waktu itu gue cuma berapa kali gitu latihan. Gue ngerasa nggak cocok, akhirnya Tunas Patriot buka. Temen gue tetap di Bekasi Putra, gue pindah ke Tunas Patriot. Oh, BP dulu ya? Baru BP dulu. Zamannya Jabrik tuh. Nuralin. Iya, benar. Nah, akhirnya Pak Maman Suryaman buka di. Oh, berarti lo angkatan pertama itu nggak bisa dibilang awal-awalnya Tunas Patriot buka? Iya, angkatan pertama. Zamannya Bang Maman Suryaman. Oh. Dan gue keluar saat itu ketika gue lebih milih jadi maker, mereka lebih ngelihat Bang Maman ngelihat potensi gue sebagai kiper, dan memang ada teman gue juga yang bilang mereferensikan lah untuk gue jadi menjaga gawang. Ya akhirnya gue pindah. Nah, itu untuk potensi misalnya dari pemain ke kiper gimana? Emang di rolling gitu? Kalau SSB gitu emang di rolling? Enggak, jadi kayak saat kiper lagi latihan nih, kita berlatih finishing, berlatih tendangan bebas, bola mati lah. Habis nendang, itu kita ke kiper. Jadi kiper maksudnya? Iya. Saat kita karena kita juga nggak tahu kan, mungkin dalam permainan kiper kita cedera udah nggak bisa ganti pemain. Iya. Nah di situ pelatih bisa menentukan siapa yang bisa gantiin. Oh, jadi nggak hanya asal ya? Nggak asal. Kalau pada saat misalkan pergantian pemain udah habis, kiper anggapnya di kiper kartu merah kalau nggak cedera, itu nggak asal lu aja yang jadi kiper gitu, enggak ya? Oh. Dia punya pilihan. Nah saat itu gue pernah jadi pilihannya gitu kan. Nah ketika lagi berlatih dengan bola mati itu, kebetulan memang agak sulit kalau buat pemain. Tapi gue bisa dapetin itu, bisa nepis itu, bisa menggagal. Iya. Refleks juga kelihatan. Dia ngeliat dari situ gitu. Memang basic gue kan awalnya di situ. Akhirnya gue digeser tuh, jadi buat pengganti pilihan lah. Gitu. Sering berjalan waktu, kiper itu yang nomor satunya keluar, nomor 2-nya cedera. Saat pertandingan? Kiper nomor 3 kurang. Udah istilahnya udah gak bisa ganti lah. Iya. Kuota habis. Akhirnya gua. Udah kecemplung. Sama halnya kayak, berarti kalau gue bilang ya sama halnya sama Buffon. Buffon kan kepaksa karena udah gak ada lagi pemain, kiper cedera. Iya. Akhirnya dia. Kebalikannya Del Piero lah ya. Kan kalau Del Piero kiper dulu baru dia jadi striker akhirnya kan. Ya. Jadi kayak kalau gue bilang ya pendidikan usia mudanya sih kalau di Indonesia.
SSB-nya lebih menekankan ke akademi. Kenapa sekarang futsal lebih banyak? Karena futsal akademi. Akademi futsal dan pembinaan, benar pembinaan gitu. Padahal kan gua di futsal itu lebih parah. Senggol-senggolannya itu lebih parah. Iya. Makanya Gue bingung deh, futsal tuh kenapa nggak pakai sarung tangan? Padahal kan kans untuk lebih cedera tangannya kan lebih besar dibanding yang bola lapangan besar. beda bolanya. Ya, Nah ini beneran ada yang namu. Many months later. Nah kalau kayak waktu lu di SSB tuh hitungannya gimana sih? Maksudnya kelas-kelasnya? Enggak kelas-kelasnya. Kan kalau kayak gua nih dulu kan kelas musik. Atau apa nih misalnya dasar lulus, lanjutan 1, lanjutan 2. Nah itu kalau di SSB ada begitu aja? sama. Tapi lebih ke usia. Oh. Dan ketika usia kita udah injak ini, kan sama dari dasar juga. Dari dasar dulu, kadang-kadang kalau di pemula ya, ketika minder, usia gua, yang teman gua udah bisa sampai gini, dribbling udah bagus, gua masih begini. Jadi cabut sendiri. Tapi ada ujiannya nggak? Ada. Praktek teori? Praktek semua? Praktek. Oh, praktek semua? Dan itu bukannya ujian sih, jadi kayak kita mau ikut pertandingan misalkan. Kita mau ikut liga atau pertandingan. Itu coach kan milih. Dari anggota SSB ini siapa yang bisa mewakilin SSB untuk di ajang kompetisi ini. Itu kan dipilih. Nah kadang yang nggak terpilih ini, makanya tadi gue bilang mesti punya jiwa. Lo sebagai pemain itu harus punya jiwa ikhlas, itu harus punya gitu, jiwa bertarung. Kalau saya bilang legowo lah, kalau jiwa legowonya harus ada, karena ketika lo nggak terpilih ya lo nggak boleh marah, lo harus koreksi diri. Gimana caranya gue biar bisa terpilih? Ya gue harus lebih giat berlatih, dan gue harus bisa bersaing sama mereka, bukannya malah dia diem mulu enak. Itu berapa tahun? Ada 3 tahun ya? 4 banyak kan. Nah setelah itu lo ada expect untuk misalnya gue mau masuk akademika atau gue menjadi pemain pro? Enggak sih. Atau sekedar ya udah gue cuma pengen bisa bermain bola secara proper aja? Proper aja. Jadi kayak gini yang gue bilang tadi om. Gue kan tuh punya tujuan, punya niat. Gue akan punya akademi. Gue pengen banget punya akademi nih. Punya akademi futsal gitu. Tapi karena hobi gitu loh. Nah, karena gue punya niat itu dan gue pengen bikin itu karena hobi. Sampai sekarang belum bisa terlaksana ya karena dana gue belum cukup untuk melokasikan itu semua gitu. Baru lebih cukup buat kayak sponsorship aja gitu. Baru sebatas itu aja. Tapi kalau untuk mau sampai gue pengen punya sendiri, bukan yang nggak mau, belum bisa karena memang keterbatasannya. Tapi kalau sekarang kalau sponsorship itu kan gampang, misalkan dia lagi mau liga nih, butuh sponsor ya udah kasih gopay 1.000 selesai. Tapi kalau yang punya harus korban semua, waktu, ekonomi, tenaga harus semuanya. Tapi lo tumpahin ke anak lo? Iya, alhamdulillah anak gua sekarang. Anak gua sekarang lagi. Anak lo juga mau gitu main bola? Emang iya. Dan dia gua akuin lebih dari gua. Oh iya? Ya, lebih dari gua. Tapi futsal ya? Futsal ya, lebih ke futsal. Gua lebih ngarahin ke futsal dibanding ke sepak bola karena gua udah ngerasain sepak bola. Dari segi jenjang karirnya pun juga lebih ini futsal. Futsal. Oh gitu. Dia juga mau sebenarnya sepak bola. Sempat waktu itu gue bawa ke Raga Negeri ya. Gue bawa ke Raga Negeri, yang pertama dia jauh. Karena kan lebihnya anak gue kemana-mana sendiri ya. Kalau di sini dari kecil dia di kampung, begitu gede baru gue bawa sini jadi kayak ragu, nggak tahu apa-apa ke jalan. Di Jakarta itu nggak tahu harus gimana, harus naik kapal gitu. Karena kesibukan bunda, jadi ya udah. Ketika gua ada waktu gua anterin. Itu pasti gua luangin waktu buat dia, gua anterin. Kelas berapa sih sekarang? SMA ya? SMA. Oh dulu SMA. Dia lagi ikut liga futsal yang U17. Kemarin kan U16 dia sampai main di Linus ya, di Liga Nusantara. Waktu di Tasik kemarin terakhir. U17 ya dia main di sini aja. Emang sekarang lagi PKL jadi nggak bisa. PKL ngambil apa? Dia otomotif ngambil mesin. Gue tetap lo arahkan untuk jadi atlet? Enggak sih. Kalau gue nggak. Tinggal tergantung dia aja gitu? Gue nggak terlalu mengarahkan lo harus begini enggak. Seininya dia aja. Kalau dia mau serius di situ ya silakan.
Ya contoh lah kayak teman-teman dia udah pada ngerokok, gue cuma nanya, kamu udah ngerokok enggak? Oh ya udah, berarti dia punya tujuan.